Bayangkan jika Anda bisa berhenti menua. Tidak menghilangkan waktu, tetapi menghentikan proses biologis yang membuat tubuh kita semakin lemah dan rentan terhadap penyakit. Kabar menggembirakan datang dari para ilmuwan terkemuka dunia yang baru saja menemukan cara untuk mematikan gen-gen yang bertanggung jawab atas penuaan. Penemuan ini bisa mengubah selamanya pemahaman kita tentang kehidupan manusia dan harapan hidup yang panjang. Tapi sebelum kita sampai pada solusinya, kita perlu memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita menua. Penuaan telah lama menjadi misteri besar bagi sains. Tubuh kita terdiri dari triliunan sel yang terus-menerus membelah diri untuk mengganti sel-sel yang mati. Namun, seiring waktu, proses pembelahan ini menjadi tidak sempurna. Sel-sel mulai mengalami kesalahan, DNA rusak, dan tubuh tidak lagi bisa memperbaikinya dengan efisien. Inilah mengapa rambut kita memutih, kulit berkerut, dan tubuh kita kehilangan kekuatan. Jadi sebenarnya penuaan bukan hanya tentang waktu yang berlalu, tetapi tentang mesin biologis kita yang semakin aus dan tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan baik. Para ilmuwan telah mengidentifikasi bahwa ada gen-gen spesifik yang mengontrol proses penuaan ini. Gen-gen tersebut sebenarnya berfungsi untuk melindungi tubuh dari kanker ketika kita muda. Akan tetapi, ketika kita menua, gen-gen ini justru mulai merusak sel-sel sehat kita. Ini adalah penemuan paradoks yang sangat menarik tentang bagaimana mekanisme tubuh kita bekerja. Jadi pembela kita ketika muda justru menjadi musuh kita ketika tua. Mengenaskan bukan? Mari kita lihat penelitian konkret yang membuktikan hal ini. Pada tahun 2022, peneliti dari Universitas Stanford berhasil mengidentifikasi gen bernama FOXO3 yang memiliki peran krusial dalam proses penuaan. Mereka menemukan bahwa dengan menonaktifkan gen ini secara terkontrol, organisme uji coba mampu hidup 30% lebih lama dari biasanya. Bayangkan itu, hanya dengan mematikan satu gen, makhluk hidup bisa menambah masa hidup mereka hampir sepertiga dari umur normal mereka. Ini bukan hanya teori di atas kertas, ini adalah bukti nyata yang berhasil diuji di laboratorium. Temuan ini menjadi titik terobosan yang membuka jalan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Lebih menarik lagi, tim peneliti dari University of Edinburgh pada tahun 2023 berhasil mengidentifikasi 283 gen yang berkontribusi pada proses penuaan. Mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis data genetik dari ribuan organisme yang berbeda. Dengan bantuan teknologi pembelajaran mesin, mereka bisa memetakan dengan presisi bagaimana gen-gen ini saling bekerja sama untuk menyebabkan penuaan. Jadi sekarang kita tidak hanya tahu tentang satu gen, tetapi kita punya peta lengkap dari hampir 300 gen yang terlibat dalam proses menua. Bayangkan jika semua gen ini bisa dikendalikan? Penemuan yang paling mengejutkan datang dari penelitian gabungan antara lembaga penelitian Inggris dan Australia pada awal tahun 2024. Para ilmuwan berhasil menghidupkan kembali sel-sel tua menjadi berperilaku seperti sel muda. Mereka melakukan ini dengan menggunakan terapi berbasis gen yang mematikan 4 gen penyebab penuaan sekaligus. Hasilnya, sel-sel yang sebelumnya berusia 50 tahun bisa kembali berfungsi seperti sel berusia 30 tahun. Ini bukan lagi sekedar teori, tetapi bukti nyata di laboratorium yang berhasil diulangi dan diverifikasi. Mereka benar-benar berhasil memutar balik jam biologi sel manusia. Namun, perjalanan dari penemuan laboratorium menuju penerapan di manusia masih panjang. Para ilmuwan harus memastikan bahwa mematikan gen-gen ini tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Ada risiko bahwa menghilangkan mekanisme perlindungan kanker bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena kanker di masa depan. Oleh karena itu, penelitian terus dilakukan dengan sangat hati-hati dan terukur. Jadi mereka tidak bisa sembarangan mematikan gen-gen itu tanpa tahu pasti apa dampaknya bagi kesehatan jangka panjang manusia. Ini adalah pertanyaan besar yang masih perlu dijawab. Penemuan ini memberikan harapan baru bagi jutaan orang yang menginginkan hidup lebih lama dan sehat. Dalam beberapa dekade mendatang, kita mungkin akan melihat terapi anti penuaan yang tersedia untuk masyarakat umum. Teknologi ini bisa mengurangi beban penyakit kronis pada lansia dan meningkatkan kualitas hidup seluruh populasi manusia. Namun, kita juga perlu berpikir tentang implikasi etika dan sosial dari teknologi semacam ini. Apakah semua orang akan mendapat akses yang sama? Bagaimana dengan planet yang semakin padat penduduk? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya penelitian ini ke depannya. Jadi ini bukan hanya tentang sains, tetapi juga tentang keadilan dan masa depan peradaban kita. Nah, itulah cerita menarik tentang bagaimana para ilmuwan sedang mengubah cara kita memahami penuaan. Dari gen FOXO3 di Stanford, hingga pemetaan 283 gen di Edinburgh, hingga keberhasilan mengembalikan sel tua menjadi muda di tahun 2024, semuanya menunjukkan bahwa harapan untuk hidup lebih lama dan sehat bukanlah sekadar mimpi lagi. Terima kasih sudah menemani kami dalam perjalanan sains yang menakjubkan ini. Kalau kalian punya pendapat atau pikiran menarik tentang teknologi anti penuaan ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke channel kita agar tidak ketinggalan cerita-cerita sains menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman.